Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdiansyah dari kelas A nomor presensi 26. Akan menjabarkan revisi saya mengenai penelitian kualitatif. Di sini saya mengambil judul peran komunikasi keluarga dalam meminimalisir kenakalan remaja di SMP Negeri 2 Ciawi, Kabupaten Bogor. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Keluarga merupakan unit terkecil dari sebuah organisasi. Di dalamnya terdapat anak-anak yang dilahirkan dan dibesarkan oleh ayah dan bundanya. Keluarga juga dapat dimaknai sebagai rumah tangga atau suatu kelompok yang terikat oleh hubungan darah seperti perkawinan. Dalam aktivitasnya sudah menjadi kewajiban kedua orang tua untuk mendidik anak-anaknya menjadi pribadi yang baik ketika anak itu beranjak remaja hingga dewasa. Sehingga peran komunikasi di sini menjadi penting hukumnya sebagai alat untuk membina anak-anak yang mempunyai kepribadian baik di masa depan. Seiring berjalannya waktu, seorang anak akan tumbuh ke tahap selanjutnya, yaitu remaja. Pada tahap inilah intensitas disrupsi meningkat drastis. Seorang anak yang beranjak remaja mulai merasakan kehausan akan sensasi, darahnya mulai panas dan mulai mencari jati diri. Pada masa remaja juga efektivitas himbauan orang tua mulai diuji karena seorang anak mulai memasuki tahap di mana ia sudah mulai sulit untuk diatur dan mengikuti naluri remajanya tersebut, sehingga mereka yang tidak berhasil diselamatkan mulai membuat kerusakan secara sosial seperti pergaulan bebas, tawuran, sampai kepada penyalahgunaan narkoba. Kondisi ini kerap disebut sebagai kenakalan pada remaja. Kenakalan remaja merupakan sebuah fenomena yang sangat terlihat perkembangannya. Perkembangan teknologi seakan menjadi katalisator maraknya kasus kenakalan pada remaja. Keluarga sebagai pintu utama seorang anak menghadapi dunia luar mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan tumbuh kembang pribadi anak. Komunikasi yang terjalin di dalam sebuah keluarga pun menjadi suatu alat terciptanya sifat positif pada anak. Sekolah menengah pertama atau SMP merupakan jenjang pendidikan awal seorang anak memasuki masa remajanya. Pada sekolah menengah pertama juga seorang anak memasuki lingkungan yang lebih luas dari sekolah dasar. Mereka akan mengenal teman-teman baru dengan keberagaman sifat anak yang beragam pula. Hal ini menjadi pisau bermata dua bagi anak apabila sebelumnya ia tidak mendapatkan komunikasi keluarga yang baik mengenai lingkungan di sekolahnya. Penelitian ini memilih SMP Negeri 2 Ciawi Bogor sebagai objek penelitian, yang dimana SMP Negeri 2 Ciawi ini merupakan sekolah yang sangat disiplin. Walau begitu, tidak luput dari adanya kenakalan remaja yang dilakukan oleh oknum murid di sekolah itu. Selanjutnya ada 1.2 fokus penelitian. Fokus penelitian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, bagaimana komunikasi keluarga disampaikan demi meminimalisir kenakalan yang dilakukan oleh remaja. Yang kedua adalah bagaimana proses meminimalisir kasus kenakalan remaja di sekolah. Yang selanjutnya ada 1.3 tujuan penelitian, mengatasi terjadinya kenakalan yang dilakukan oleh remaja sekolah menengah pertama. Dan yang kedua, mengetahui proses komunikasi suatu keluarga dalam mengatasi kenakalan remaja. Yang selanjutnya ada 1.4 manfaat penelitian. Ada dua. Yang pertama, manfaat akademik, yaitu mengembangkan penelitian di bidang ilmu komunikasi, khususnya komunikasi organisasi. Yang kedua adalah ada manfaat praktis, yaitu dapat menjadi ilmu dalam membina hubungan baik di dalam keluarga, khususnya yang berhubungan dengan membina hubungan baik dengan anak, membentuk karakteristik dan pribadi anak. Bab 2. Kajian teori. 2.1 Konsep. A. Komunikasi. 1. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah sebuah proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan sehingga menimbulkan efek. Komunikasi juga dapat berarti sebuah pernyataan dalam membangun kontak sosial dengan orang sekitar kita dan mempengaruhi orang lain untuk merasa, berpikir, atau berperilaku seperti yang kita inginkan. Mulyana 2019. Komunikasi dapat didefinisikan sebagai berbagai pengalaman dan di dalam prosesnya menciptakan makna antara dua atau lebih orang. Tubbs and Moss 2008. Kedua ada model komunikasi. Pertama,
model komunikasi linear, yaitu model komunikasi satu arah, one-way view of communication, di mana komunikator memberi suatu stimulus dan komunikan memberikan respons atau tanggapan yang diharapkan, tanpa mengadakan seleksi dan interpretasi. Seperti teori jarum hipodermik needle theory. Ketika memersuasi orang lain, maka ia menyuntikkan satu ampul persuasi kepada orang lain itu sehingga orang lain tersebut melakukan apa yang ia kehendaki. Kedua model komunikasi dua arah adalah terjadinya komunikasi umpan balik atau feedback. Gagasan. Ada pengirim, ada yang mengirimkan informasi dan ada yang menerima receiver yang melakukan seleksi, interpretasi dan memberikan respons balik terhadap pesan dari pengirim. Ketiga, model komunikasi transaksional. Proses komunikasi ini menekankan semua perilaku adalah komunikatif dan masing-masing pihak yang terlibat dalam komunikasi memilih konten pesan yang dibawanya dan saling bertukar dalam transaksi. Tubbs and Moss 2008. Tiga, macam-macam komunikasi. A. Komunikasi intrapribadi merupakan komunikasi yang berlangsung di dalam diri seseorang. Komunikasi intrapribadi ini pengirim pesan akan berperan sebagai penerima pesan juga. B. Komunikasi antarpribadi. Interpersonal communication adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain sehingga secara langsung, baik secara verbal ataupun nonverbal. C. Komunikasi organisasi, organizational communication, terjadi dalam suatu organisasi bersifat formal dan juga informal, dan berlangsung dalam suatu jaringan yang lebih besar daripada komunikasi kelompok. Komunikasi organisasi sering juga melibatkan komunikasi diadik atau two-way communication. Komunikasi antarpribadi, Komunikasi formal adalah komunikasi menurut struktur organisasi, ya. Ini komunikasi bawah, komunikasi ke atas, dan komunikasi horizontal. Sedangkan komunikasi informal tidak tergantung pada struktur organisasi seperti komunikasi antara sejawat dan antar rekan kerja. Selanjutnya ada komunikasi kelompok. Adalah sekumpulan orang yang memiliki tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya dan memandang mereka bagian dari kelompok tersebut. Kelompok ini seperti keluarga, tetangga, kawan-kawan terdekat, kelompok diskusi. Komunikasi kelompok dibagi menjadi dua, yaitu A. Komunikasi dalam kelompok besar. Komunikasi dalam kelompok besar atau large group tidaklah selalu sama dengan kelompok kecil. Meskipun setiap kelompok besar terdiri atas beberapa kelompok kecil, hal ini antara lain disebabkan oleh beberapa hal, yaitu pertama, komunikasi kelompok dengan jumlah besar, ratusan atau ribuan orang. Ketika dalam suatu situasi komunikasi yang sedang berlangsung, hampir tidak terdapat kesempatan untuk memberikan tanggapan secara verbal dan personal karena sedikit kemungkinan bagi komunikator untuk tanya jawab. Kedua, situasi dialogis. Hampir tidak ada. Sebaiknya pembicara senantiasa perlu lebih fokus dalam ke arah pembicaraannya sehingga pendengar akan dapat mudah mencerna pesan pembicara. Dan yang B, komunikasi dalam bentuk kelompok kecil. Kelompok kecil komunikasi. Kelompok kecil adalah sekumpulan perorangan yang relatif kecil yang masing-masing dihubungkan oleh beberapa tujuan yang sama dan mempunyai derajat organisasi tertentu di antara mereka. Contoh, komunikasi antar manajer dengan sekumpulan karyawan. Selanjutnya B. Keluarga. 1. Pengertian keluarga. Keluarga merupakan rumah tangga yang memiliki hubungan darah atau perkawinan atau penyediaan terselenggaranya fungsi-fungsi instrumental mendasar dan fungsi-fungsi ekspresif keluarga bagi para anggotanya yang berada dalam suatu jaringan. Jaringan-jaringan tersebut selain terdiri dari kerabat yang masih memiliki hubungan darah, juga mencangkup kerabat fiktif. Yang kedua, fungsi keluarga. A. Reproduksi. Keluarga memiliki tugas untuk mempertahankan populasi yang ada di dalam masyarakat. B. Sosialisasi atau edukasi. Keluarga menjadi sarana untuk transmisi nilai, keyakinan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan teknik dari generasi sebelumnya ke generasi sebelumnya. Dari generasi sebelumnya ke generasi selanjutnya yang lebih muda.
Penugasan peran sosial. Keluarga memberikan identitas pada para anggotanya seperti ras, etnis, religi, sosial, ekonomi, dan peran gender. D. Dukungan ekonomi. Keluarga menyediakan tempat berlindung, makanan, dan jaminan kehidupan. E. Dukungan emosi atau pemeliharaan. Keluarga memberikan pengalaman interaksi sosial yang pertama bagi anak. Interaksi yang terjadi bersifat mendalam, mengasuh, dan bertahan sehingga memberikan rasa aman pada anak. Selanjutnya C. Kenakalan remaja. Pengertian remaja. Remaja adalah masa peralihan di antara masa anak-anak ke masa dewasa, di mana anak-anak mengalami pertumbuhan cepat di segala bidang. Mereka bukan lagi anak-anak, baik bentuk badan, cara berpikir, dan bertindak, tetapi bukan juga orang dewasa yang telah matang. 2. Pengertian kenakalan remaja. Kenakalan remaja merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang sering terjadi pada anak saat menginjak usia remaja. Perilaku jahat atau kejahatan atau kenakalan anak-anak muda yang merupakan gejala sakit atau patologis secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. Bab 3. Metode penelitian. 3.1 Pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perspektif fenomenologi dan metode penelitiannya bagaimana komunikasi keluarga dapat meminimalisir kenakalan remaja. Sekian yang dapat saya presentasikan untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.